Maka Humaid pun lahirnya di Madinah, dengan dalil bahwa di saat dia hijrah dijadikan saudara dengan orang-orang Al-Ansar. Maka dikatakan, wahai Abdurrahman ibn Auf, aku berikan dari setengah hartaku karena telah disaudarakan oleh Nabi dengan Ansar. Maka orang Ansar ini ingin memberikan apa yang dia miliki dari harta, dan bahkan dia mempunyai istri yang banyak. Aku ceraikan istri-istriku dan diberikan untukmu. Maka dikatakan oleh Abdurrahman ibn Auf, dullani ila suq faqat, tunjukkanlah cukup kepadaku di mana pasar. Akhirnya ditunjukkan pasar, dan Abdurrahman ibn Auf seorang yang dimudahkan oleh Allah untuk mendapatkan rizki. Sebagian manusia dijadikan tangannya itu mudah untuk mendapatkan rizki. Maka dia akhirnya ditunjuki pasar di Madinah dan berbisnis, jadilah orang kaya dari kelompok Al-Muhajirun, dari para sahabat. Maka setelah itu dia menikah, dan ditanya oleh Nabi berapa maharnya, demikian dari emas. Alhasil Humaid ibni Abdurrahman ibni Auf dohirnya seorang tabi'in, tidak bertemu dengan Nabi, atau bisa jadi dia mukhadram, dilahirkan di saat menjelang Nabi meninggal sehingga tidak sempat menuntut ilmu bersama Nabi. Alhasil dia di tabaqah yang kedua. Dan makna tabaqah atsaniyah, tabaqah yang kedua, Humaid ibni Abdurrahman ibn Auf adalah seorang tabi'i kabir, meskipun tidak pernah mendengar dari Nabi. Maka dia adalah rawi yang sikoh, disikohkan oleh Abu Zur'ah Ar-Razi dan Ad-Daruqutni dan Muhammad ibnu Umar Al-Waqidi. Maka dia rawi yang sikoh. Kemudian faidah di dalam hadis ini telah kami sebutkan tadi. Man qama Ramadan, barang siapa yang membangunkan dirinya untuk salat tarawih di bulan Ramadan, imanan, dalam keadaan beriman, wahtisaban, mengharap pahala dari Allah, diampuni dosa-dosanya yang telah lampau. Ini hadis yang pertama, dan wajah pendalilannya man qama Ramadan. Kemudian di hadis yang kedua, penulis pun meriwayatkan hadis yang muttafaqun alaih, yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari haddatsana Ali bin Abdullah haddatsana Sufyan an Abi Ya'fur an Abi Duha an Masruq an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam idza dakhala al-ashru shadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa aiqadha ahlahu. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah dari sanad yang kami baca ini, berkata, dulu Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam idza dakhala al-ashru. Apa maknanya jika masuk 10 akhir dari Ramadan? Idza dakhala al-ashru, jika Nabi masuk kepada 10 akhir bulan Ramadan, syadda mi'zarahu, maka dia mengencangkan sarungnya. Maksudnya bagaimana mengencangkan sarung? Di sini kinayah. Di saat dikencangkan sarung, maknanya menjauhi apa? Qaitus, menjauhi istri-istrinya. Ini kinayah mengencangkan sarung. Maksudnya sarungnya diikat keras, tidak dilepas. Dan itu yang dilakukan Nabi di 10 malam terakhir.
Lalu apa? Wa ahya lailahu. Ini poin pendalilan lafaz ini. Ahya lailahu, Nabi menghidupkan malamnya untuk sholat. Berarti sholat apa di 10 malam terakhir? Sholat tarawih. Maka ini dari pendalilan sunnahnya sholat tarawih. Dan sholat tarawih itu sholat malam. Lihat lafadznya wa ahya lailahu. Dan dia bangunkan malamnya begadang. Wa aiqadha ahlahu. Dan membangunkan istrinya dan anak-anaknya untuk sholat malam. Maka di sini pendalilannya dari pembahasan kita disebutkan sholat tarawih di hadis yang pertama dari Abi Hurairah, qiyamu Ramadan, man qama Ramadan, dinamakan qiyamu Ramadan. Dan di sini di hadis Aisyah, wa ahya lailahu, kisahnya di 10 malam terakhir di bulan Ramadan, berarti tarawih. Disebutkan ahya lailahu, qiyamul lail, bukan qiyamu Ramadan di sini. Ini menunjukkan bahwa salat malam dia adalah salat tarawih. Itu saja sama. Namun bedanya salat tarawih disunahkan untuk berjamaah seperti nanti hadisnya akan datang sebentar lagi. Kemudian ditinggal oleh Nabi. Kemudian terus-menerus ditinggal sampai Khalifah Abu Bakar. Di Khalifah Umar dihidupkan kembali berjamaah. Sehingga bedanya salat tarawih dengan salat malam biasa di hari-hari selain Ramadan diadakan dalam keadaan berjamaah, dan itu pernah dulu dilakukan Nabi dan ditinggalkan sampai di zaman Khalifah Umar dihidupkan kembali. Maka Umar mengatakan nikmatul bid'ah hadhihi, sebaik-baiknya perkara yang tadinya dimatikan kemudian dihidupkan, maka perkara ini. Maka hadis yang kedua dari Aisyah, kita masuk kepada sanad. Haddatsana Ali ibni Abdullah. Siapa Ali ibnu Abdullah? Ali ibni Abdullah bin Ja'far al-Madini, Abul Hasan. Dan Ali ibn al-Madini dia juga al-Misri, al-Madini, dari Madinah dan juga dari Mesir. Dan dia adalah imam pada zamannya di ilmi hadis, di ilmi penyakit hadis, di ilmi ilal. Maka dia panglima perangnya ilmu ilal di zamannya. Dan setelah kita sebutkan, semua para ulama mengakui keadaan ilmunya. Disebutkan oleh Abu Hatim, alima finnas fi ma'rifatil hadis wal ilal. Maka dia mengajari manusia ilmu penyakit hadis yang sangat jarang. Dan bahkan disebutkan oleh Abu Daud As-Sijistani, a'lamu bi ikhtilafil hadis min Ahmad. Dia lebih mengetahui ilmu penyakit hadis daripada Imam Ahmad. Namun dalam perkara ini manusia tidak sempurna. Tidak ada gading yang tak retak. Sepandai-pandainya tupai melompat, dia pasti akan jatuh pula. Maka Ali ibnul Madini yang ditakuti bahkan oleh Imam Al-Bukhari, karena dia dilaqabi pula dengan Hayatul Wadi ataupun the rattlesnake, ular derik padang pasir yang berbisa, karena dia sangat jago ilmu hadisnya, jago penyakit hadis. Imam Al-Bukhari mengakui, mastasgortu ala syekhi ila Hayatil Wadi. Aku tidak pernah merasa rendah dan merasa takut dari guru-guruku, dan dia mempunyai sekitar 1000 guru. Maka Imam Al-Bukhari merasa biasa saja dengan guru-gurunya, karena ilmu-ilmunya pun tidak jauh dari Imam Al-Bukhari. Namun diakui Ali ibnul Madini lain. Dia merasa gemetar duduk bersama Imam Al-Bukhari karena ilmunya. Namun manusia tidak ada yang sempurna, seperti kami sebutkan tadi, tak ada gading yang tartak. Maka al-kamalillah, hanya Allah dari segala kesempurnaan. Manusia
meskipun dia berusaha dan berusaha untuk tidak berdosa, maka akan jatuh kepada dosa. Berusaha dan berusaha untuk baik, maka tidak sempurna dari kebaikannya. Bismillah. Namun apakah begitu? Haruskah kita berbuat buruk? Karena tidak ada yang sempurna dalam kebaikan, lalu bolehkah berbuat buruk? Tidak. Maknanya bahwa manusia itu tidak sempurna, meskipun dia berdosa, namun yang lebih baik daripada orang-orang berdosa yang cepat bertaubat. Maka di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ashabus Sunan dari Abi Daud dan yang lainnya dari Anas ibnu Malik yang sanadnya Hasan lidatih, disebutkan oleh Nabi, kullu ibni Adam khata' wa khairul khata'ina at-tawwabun, bahwa seluruh manusia tidak ada yang lekang dari dosa, namun sebaik-baiknya orang yang berdosa mereka orang-orang yang kembali bertaubat dari dosanya. Diriwayatkan oleh Ali ibn Mas'adah an Qatadah an Anas ibn Malik. Hadis ini diriwayatkan oleh Ashabus Sunan dari Ali ibn Mas'adah dan dia saduq hasanul hadis. Dari Qatadah imam, dari Anas ibn Malik, maka hadis ini hasan lidatih. Dan begitupun nasibnya Ali ibn al-Madini. Dia jatuh di saat permasalahan fitnatul Quran. Di saat Ibnu Abi Duad mubtadi' yang qadar Allah dikuatkan dengan pemerintah yang ada, maka dia masuk kepada pemerintahan Al-Ma'mun di zamannya, khalifah di zamannya. Dia memberikan keputusan bahwa Al-Quran itu makhluk, bukan kalam Allah, dan dijadikan akidah di negeri itu. Sehingga karena dijadikan akidah di negeri itu, maka semua ulama harus mengatakan Al-Quran makhluk. Akhirnya jadilah fitnah yang besar, bahwa Al-Quran harus dikatakan makhluk, padahal dia kalamullah, ucapan Allah. Maka akhirnya dari para ulama terbagi-bagi. Ada yang tegar di atas sunnah namun dipenjara dan didera dan dicambuk. Di antaranya yang paling masyhur ketegasannya menyelamatkan akidah ahli sunnah, Imam Ahmad. Pertama, dia imam agung muhaddis dan mempunyai murid yang banyak. Di saat didatangkan, dia katakan Al-Quran kalamullah wa laysa bimakhluk. Al-Quran ucapan Allah dan bukan dari makhluk, bukan buatan Allah seperti gunung, langit dan bumi. Maka langsung diiqab, dipenjara, dicambuk dan bersabar. Dan para ulama diantaranya ada yang mentadlis, ada yang membuat perkara-perkara tadlis untuk menyelamatkan dirinya. Seperti sering saya sebutkan, di saat ditanya Al-Quran kalamullah atau makhluk, maka para ulama mengangkat tangan, menghitung Az-Zabur, At-Taurat, Wal Injil, Wal Quran. Ini semuanya maksudnya ke tangan. Hada makhluk, maksudnya di hatinya. Hadal yad makhluk. Tadi saya menghitung Zabur, Taurat, Injil, Quran. Hadal yad maksudnya di hati mereka, tangan ini makhluk. Ada yang diselamatkan dan ada yang ditinggalkan dari imtihan, dan itu tidak membuat kepada orang-orang awam kebaikan menjadi tersamarkan, karena dia mengatakan Az-Zabur wa makhluk, meskipun yang diinginkan di hatinya tangan ini yang makhluk, namun didengar di awam Al-Quran juga makhluk. Maka itulah keadaan dari para ulama, dan ada yang langsung menyatakan dengan lisannya Al-Quran, Quran apa makhluk, untuk menyelamatkan diri. Al-Quran makhluk, bukan kalamullah. Dan itu diantaranya Ali ibni Abdullah Al-Madini. Maka disebutkan bahwa tidak syak
dia itu bermanhaj ahli sunnah, namun disebutkan udzur bagi dia karena takut untuk dipenjara dan didera, maka dia memilih jalan selamat. Maka banyak dari para ulama setelah itu meninggalkannya. Disebutkan oleh Imam Ahmad, lam yarwi anhu ba'dal mihnah, hadatsa anhu summa amsaka an ismihi wa kana yaqul haddatsana rajul summa taraka hadithahu ba'da dzalik. Berkata Imam Ahmad, dulu aku meriwayatkan dari dia. Imam Ahmad mengambil ilmu dari Ali ibn al-Madini padahal umurnya sama. Namun setelah masalah fitnatil Quran, Imam Ahmad jika meriwayatkan dari Ali ibn al-Madini karena ilmunya luas, meriwayatkan darinya, namun tidak menyebut namanya. Tidak menyebut an Ali ibn al-Madini, pengagungan atas namanya, tidak. An rajul, dari seseorang, agar dia juga tidak malu, karena orang ini akidahnya mengatakan Al-Quran makhluk misalnya, seperti itu. Dan setelah itu Imam Ahmad tidak meriwayatkan. Dan dikatakan Imam Ahmad lam yarwi anhu ba'dal mihnah, setelah dia jatuh dalam fitnah, maka tidak ada orang yang meriwayatkan dari dia. Alhasil, inilah keadaan Ali ibn al-Madini. Dan manusia tidak ada yang sempurna, namun diberikan udzur oleh para ulama. Disebutkan bahwa dia mengatakan yang demikian dikarenakan takut, namun hatinya mengatakan lain, seperti manhaj ahlus sunnah,